daripada developer dan owner itu, setiap kita WD, kita kurang lebih dikenakan 5%. Baik kita melakukan yang namanya parking, maupun kita WD, kita masukin ke saldo exchanger kita yang ada di wilayah teks ya. Jadi ini saja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari sisi dia ini supply-nya, jadi bisa terlihat di sini ya, harganya bisa terlihat di sini. Jadi pertama kali staking origin ini diluncurkan itu adalah LGNS-nya cuma 70.000. Nah, dia bisa bertelur sendiri. Jadi kalau staking lain itu dibuat oleh developer, jumlah koinnya sekian disimpan oleh developer, begitu harga naik yang dia simpan dia jual. Kalau di sini nggak bisa. Ini seperti kayak Ethereum. Ethereum itu unlimited supply, tapi dia bisa bertelur sendiri sesuai dengan algoritmanya. Jadi sekarang dari 70.000 tadi ya awal diluncurkan, sekarang sudah jadi 7.727.661. Nah, jadi kalau Anda melihat harga di sini, harganya adalah di dashboard ya, harga LGNS-nya. Sekarang kita bisa lihat juga di APK pihak ketiga. Nah, jadi begitu kita lihat di Dexiner, aplikasi pihak ketiga 14.95 sama 14.95, dan dia bergerak-gerak harga ini sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi di dalam staking origin ini ya, dan itu bisa terbaca di Dex Cleaner juga gitu ya. Ini ada yang beli, ada yang jual dan sebagainya, ini semua real time ya. Bahkan burningnya sendiri ya, jadi kalau kita lihat di burning ini, kita lihat yang di bawah ini juga ada burningnya ya, di remove ini burning. Jadi selalu burningnya ini semua bisa dilihat ya. Semua terlihat, ada Dex Cleaner membaca terjadi di blockchain, dan kita juga bisa lihat di sini. Nah, jadi burningnya itu ya, nah ini burning, jadi per hari itu burning terus, itu bisa terlihat ya. Jadi sudah di burning koinnya 177.166 LGNS ya. Jadi semuanya ini pun Dex Cleaner membaca di blockchain, karena semua transaksi kita adalah semuanya di blockchain dan tanpa ada intervensi daripada developer. Sama BTC, kenapa orang percaya? Padahal orang tidak kenal Satoshi-nya, orang tidak percaya sama Satoshi-nya. Tapi semua transaksi BTC itu full blockchain. Bahkan Satoshi pun kalau seandainya masih hidup, tidak bisa mengambil daripada Bitcoin yang ada saat ini, yang masih ada di dalam blockchain, yang kurang lebih dari 15 tahun yang lalu, dari 2009 sampai sekarang sudah tertambang 15 tahun itu sebanyak 18 juta BTC. Dari 20 juta yang dimasukkan oleh BTC, oleh Satoshi, 1 juta dia keep ya. Jadi orang terkaya di kripto dunia tetap Satoshi, apakah masih hidup atau almarhum. Nah, siapa Satoshi itu? Mungkin bisa saya simpulkan lebih kepada Halvini. Kenapa? Karena Halvini lah orang yang pertama kali men-tweet BTC yang tertua. Tweet tertua BTC dunia itu dari Halvini. Halvini lah yang pertama kali menerima transferan BTC di dunia. Halvini lah yang mengajarkan bagaimana paperwork white papernya BTC di CryptoTalk, di forum discuss crypto para ahli-ahli IT dunia. Jadi seperti itu. Nah, jadi orang percaya BTC bukan sama Satoshi-nya, orang percaya BTC sama full blockchain-nya. Begitu yang terjadi di staking. Jadi kalau Anda beli aset kripto, Anda mengharap kenaikan. Kalau kita staking, kita seperti, kalau Anda beli aset kripto, Anda seperti beli tanah, mengharapin keuntungan dari kenaikan harga. Tapi kalau Anda beli kontrakan, Anda nggak mikir harganya naik, tapi tiap bulan, tiap minggu Anda bisa dapatkan. Begitulah Anda staking, Anda nggak mikirin harganya mau berapapun, naik turun, tapi setiap per 8 jam di staking origin Anda akan dapatkan. Nah, jadi seperti ini ya, dan ini lebih kompleks lagi kalau dijelasin sama orang IT gitu. Saya bukan orang IT, tapi saya masuk dan nangkap ketika saya pertama kali dikenalkan staking origin ini oleh teman kami yang punya kriptonya triliunan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia aja sekelas itu mau ambil staking origin. Nah, Anda yang nggak punya uang, ya harusnya lebih daripada beliau gitu loh. Jadi seperti itu. Itulah kenapa saya lebih confirm dan concern
terhadap staking origin dibandingkan investasi-investasi lain. Kalau investasi yang lain nanti saya akan jelaskan, itu duitnya bukan masuk ke dalam pool staking tersebut atau full investment itu, tapi duitnya masuk ke dalam walletnya owner atau wallet developer. Buktinya apa? Kalau ownernya buat acara, ownernya ngurus izin, ownernya buat jalan-jalan dan sebagainya, beli gedung, itu duit siapa? Duit para investor, duit para staker. Tapi kalau di sini ya tidak ada itu terjadi. Bahkan customer service pun nggak ada, kita hanya melihat daripada informasi itu daripada X atau Twitter ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini mungkin semoga teman-teman bisa bisa paham bahwa ketika Anda deposit, dananya masuk ke wallet stakingnya Origin sendiri yang ada di dalam blockchain, bukan ke walletnya owner. Jadi teman-teman nanti bisa trace itu walletnya dan sebagainya tadi ya, di akun teman-teman masing-masing. Yang jelas Polygon Scan ini bukan satu bagian daripada staking Origin, tapi adalah fasilitas yang diberikan oleh staking Origin untuk Anda bisa melihat langsung semua transaksi yang Anda masukkan itu real time dan real semuanya. Jadi nggak ada setting-settingan. Kalau investment yang lain Anda nggak jelas duitnya masuk ke siapa, ya udah pasti duit Anda akan dibegal. Sudah pasti kalau uangnya udah banyak, nggak mungkin developer itu. Nah, kalau di sini blockchain itu bukan manusia, nggak ada pikiran jahat. Asal tempatnya tidak di walletnya owner, ya dia akan aman selamanya di blockchain. Sama BTC, ya, dia akan aman selamanya di blockchain sampai tahun 2140. BTC yang diletakkan oleh smart kontraknya yang dibuat oleh Satoshi itu ya, itu tidak ada yang bisa siapapun yang mengambil. Sesuai dengan smart kontraknya Anda mau dapatkan, Anda mining. Nah, jadi di sini teman-teman mesti paham bahwa staking Origin bukan seperti yang Anda kira, seperti investasi bodong, money game dan lainnya. Staking Origin real, staking kripto ya. Jadi kalau di dunia perbankan itu staking kripto, di dunia perbankan itu deposito, di dunia kripto staking itu seperti deposito, ya, tepatnya staking kripto atau disebut namanya staking. Nah, nama-nama staking itu ada macam-macam, termasuk staking Origin. Pertama di dunia full blockchain, tidak di lock modal kita, udah gitu auto compound dan spider web ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang pertama dia. Makanya baru 10 bulan itu stakernya atau holdernya sudah hampir tembus ke 200 ribu. Sementara staker-staker lokal cuma 2.000, cuma 4.000. Ya, ada yang udah bertahun-tahun cuma paling tinggi 40.000 gitu ya. Jadi seperti itu. Ada yang udah 5 tahun lebih cuma 40.000 tertinggi ya. Jadi jauh berbeda. Kenapa? Karena staking yang ada rata-rata tidak real staking. Nah, artinya dananya tidak di wallet, pool wallet staking itu di dalam blockchain, tapi dananya di kantongnya atau di walletnya developer. Oke, semoga penjelasan ini memberikan pencerahan kepada teman-teman bahwa seperti inilah staking Origin.